Kalian, malaikat pada saat itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam. Belum sempat, cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Beliau sampai dikatakan alaihissalatu wassalam, itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, pasti buka pintu, siapapun lewat dipanggil makan. Pasti, nggak pernah makan sendiri. Allahu alam dengan antum ini bagaimana. Selalu makan sama orang lain, nggak pernah sendiri. Maka waktu datang malaikat ini bilang salamun alaika, kita assalamualaikum gitu kan, nggak pakai nanya. Ibrahim alaihissalam cuma mengatakan waalaikumsalam untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal. Lalu apa yang terjadi kata Allah? Maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya di dalam, disuruh tamunya duduk. Dia tidak tanya nih kalian siapa, segala nggak ditanya. Ini ciri orang beriman, nggak pakai nanya. Kalau kita dari depan pagar masih tanya, siapa, mau apa? Orang suruh masuk dulu, kasih minum, kasih makan. Kalau dia tidak jelaskan apa tujuannya, nggak usah. Dia jelaskan baru sampaikan, itu adab menjamu tamu. Wajibkan dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Menghormati kata ulama adalah mengikramnya dengan cara mempersilahkan masuk, menghidangkan makan dan minum, bertersenyum di wajahnya tanpa bertanya. Nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini, baru kita jawab. Harus begitu. Ibrahim alaihissalam menjamu begitu. Masuk langsung ke keluarganya, dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim alaihissalam langsung menyembeli, langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang langsung dihidangkan ke tamunya. Nggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan, kata Ibrahim kepada mereka, silakan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan, para malaikat pada saat mengarahkan tangannya ke makanan, itu tembus, nggak bisa makan. Gitu. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh, belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau. Kalau manusia, maka Allah mengatakan, masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim. Maka mereka pun berkata, janganlah kau takut hai Ibrahim. Dalam ayat yang dikatakan, karena kami utusan Tuhanmu. Dan mereka memberikan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim, maksudnya Sarah alaihissalam, datang memekik lalu menepuk wajahnya sendiri. Maksudnya biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini. Ini namanya memekik wajahnya gitu. Kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Quran sekarang, itu di ayat 29-nya dikatakan, kemudian istrinya maksudnya Sarah alaihissalam memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya. Berkata, aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Bagaimana bisa hamil gitu? Maka para malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhanmu, gak bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya. Pada saat Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim alaihissalam berdialog. Lalu kalian mau kemana? Kami mau ke Lut. Untuk apa? Menyiksa kaumnya, gitu kan? Karena mereka begini dan begitu. Ibrahim alaihissalam sempat berdialog, mengatakan apa? Tidak diberikan kesempatan kah? Tidak begini kah? Kesimpulan terakhir kata malaikat, hai Ibrahim, keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah. Udah, pasti mereka akan dihancurin. Nanti teman-teman insya Allah, tolong didoakan. Mudah-mudahan saya lagi ngatur, lagi merancang, ikhtiar gitu kan, menyusun kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan insya Allah akan kita sampaikan dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ringkas cinta, bukan ringkas lah ya, secara global mudah-mudahan semampu saya mengumpulkan itu. Dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari para Nabi-Nabi dan Rasul. Karena sekarang sirah Nabi Alhamdulillah sudah hampir sempurna. Dan serial sahabat sudah ada 15 serial sahabat yang saya sudah bahas. Dan kita targetnya 100 sahabat, tinggal serial para Nabi-Nabi yang insya Allah kita bisa ambil dari mereka. Pelajaran. Baik. Nanti akan ada kaum Nabi Lut dan kisah-kisah kaumnya, apa yang mereka lakukan, ayat-ayat semua berhubungan dengan masalah itu. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak. Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah.
alaihi wassalatu wassalam. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia teman-teman, tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya, itu ada beberapa gambar diilustrasikan, digambarkan oleh para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Kubais, gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar, patuhan pada suaminya. Dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga, ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS Nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah boneka tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu. Ini suamimu ya, ini tanda kutip boneka yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita paham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya. Harus difahami. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh, Palestina ke Mekah teman-teman dengan dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya. Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang saleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi-Nabi saya akan jelaskan insyaallah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Semua hancur, kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah juga kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah. Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim AS itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu,
Tidak ada lihat apa-apa, karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untahnya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, enggak ada, apalagi pohon basah. Enggak ada hewan, enggak ada